Saudara kasih Tuhan, bertemu kembali di dalam video kali ini. Dalam video singkat saya akan menyampaikan begitu bukti kasih Tuhan yang begitu luar biasa, bahwa Allah tidak menginginkan umatnya itu binasa. Allah tidak sesekali menginginkan bahwa setiap manusia itu sebetulnya mati dan binasa oleh karena kesalahannya. Saudara dikasih Tuhan, pasti tentunya sebagai seorang yang hidup di dunia ini, kita perlu menyadari bahwa kita pernah punya kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan di mana kesalahan itu tidak berkenan di mata Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pada sore hari ini dalam video saya kali ini saya akan menyampaikan satu topik, bertobatlah supaya engkau beroleh hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita memiliki pertobatan yang sejati? Dalam kitab Yeskiel di sana dikatakan supaya kita memiliki B4. B yang pertama adalah bertobat, B yang kedua adalah berpaling, B yang ketiga adalah buang, B keempat adalah baharui. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yeskiel di sana mencatat bahwa sebetulnya satu dosa yang begitu besar di mata Tuhan adalah ketika seseorang itu tidak menjadikan Allah pusat daripada segala hidupnya. Tidak pernah Allah itu ditempatkan di dalam hati dan dalam pikiran, dalam setiap aspek hidupnya. Jadi saudara, berhala yang sesungguhnya itu sebetulnya bukanlah sesuatu yang di luar kita. Berhala yang sesungguhnya adalah ketika kita memikirkan, ketika kita meyakini sesuatu dalam diri kita dan itu bukan Allah. Artinya kita menempatkan di dalam pikiran dan dalam hati kita bukan Allah, itu sebetulnya sudah berhala. Saudara, di sana dikatakan supaya kita bertobat, supaya kita berpaling dari durhaka. Sebab manusia, saudara, pada hakikatnya setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, mereka tidak lagi bisa mendekati Allah. Mereka tidak lagi bisa memikirkan tentang Allah. Bahkan mereka tidak bisa lagi mengaplikasikan hidup dekat bersama Allah. Di dalam Yeskiel di sana dikatakan bahwasanya orang-orang Israel berhala di dalam dirinya. Dan di dalam Yeskiel dicatat bahwa orang yang sudah memikirkan dan menempatkan Allah lain sebagai berhala dalam dirinya, berhala itu akan menjatuhkan seseorang itu ke dalam kesalahan-kesalahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari kita menyadari bahwa diri kita adalah orang-orang yang dulu belum pernah sama sekali memikirkan tentang Allah, tidak dekat dengan Allah, hidup memilih untuk berpaling dari Allah, tidak melakukan perintahnya, tidak selaras dengan jalannya, bahkan kita memberontak, bahkan kita melakukan keinginan-keinginan daging sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita bertekad dalam titik tertentu. Kita harus menyadari bahwa kita perlu bertobat. Kita perlu berpaling dari segala kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kesalahan di mana kita belum bertemu dengan Tuhan, belum berpengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Mari saudara, hari ini kita sepakat tidak hanya bertobat menginsapi kesalahan itu, tetapi kita berpaling dari segala kesalahan-kesalahan di masa lalu. Dan berikutnya mari kita buang itu. Kita tinggalkan masa lalu yang begitu menghalangi kita untuk kita dekat kepada Tuhan. Maka ketika kita menginsapi, kita berpaling, kita mau membuang, kita mau move on dari segala kesalahan-kesalahan yang mengikat di masa lalu. Kalau kita dahulu orang yang durhaka, di dalam kitab Yeskiel orang fasik yang sungguh-sungguh bertobat, menginsapi dan meninggalkan, bahkan membuang segala durhakanya, dan orang itu bertobat dari kesalahannya, maka orang itu akan menyelamatkan dirinya sendiri oleh karena kebenarannya.
Saudara kasih Tuhan, begitu serius Allah menghukum Israel karena kebejatan Israel, karena hidup mereka kejahatannya melebihi dari bangsa-bangsa lain. Mereka bersundal, mereka menggantikan Allah Israel dengan Allah-Allah buatan tangan mereka. Mereka melukiskan, mereka menggambarkan Allah-Allah yang bukan Allah dalam pikiran hati mereka, sehingga Allah buatan mereka, Allah berhala mereka, menjatuhkan mereka dalam kesalahan demi kesalahan. Allah Israel dalam kitab Yeskiel berkata bahwa Allah akan menghukum umatnya, Allah akan menghukum kesalahan orang-orang berdasarkan selaras sesuai dengan perbuatannya. Saudara, setiap perbuatan apa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Oleh karena itu jika kita tidak sadar, oleh karena itu jika kita tidak menginsafi, kita tidak bertobat, kita tidak berpaling, kita tidak membuang kesalahan-kesalahan itu, dan kita datang kepada Allah, maka saudara kita akan dihakimi dan kita akan mati. Apa hukuman orang Israel ketika mereka bersundal? Apa hukuman Israel ketika mereka berpaling dari Allah? Apa hukuman orang Israel ketika mereka tidak hidup sesuai dengan ketetapan Allah? Bahkan mereka lebih mengindahkan ketetapan syariat hukum bangsa-bangsa kafir. Mereka dihukum oleh 4 hukuman. Pada prinsipnya 4 hukuman ini bertujuan untuk memusnahkan bangsa yang bejat dan jahat di mata Tuhan. Yang pertama, mereka kelaparan, saudara. Mereka juga mengalami sakit penyakit sampar. Mereka juga mati oleh pedang. Bahkan mereka juga mati oleh karena binatang-binatang buas. Ini tandanya keseriusan orang yang durhaka dan tidak bertobat, maka mereka akan mati, saudara. Hari ini jika engkau bertobat, jika engkau berpaling, jika engkau membuang dan engkau membarui hatimu, maka kebenaran itulah yang akan menyelamatkan engkau, saudara. Pernah Allah berkata dalam sejarah Yeskiel, jika satu bangsa itu berpaling dari Allah, jika satu bangsa itu sudah sesat, sudah bersundal dan melakukan apa yang tidak baik di mata Tuhan, jika satu bangsa itu ada Ayub, ada Daniel dan Nuh hidup pada masa itu, maka Allah mencatat dalam kitab Yeskiel hanya Nuh, hanya Ayub dan hanya Daniel yang diselamatkan karena mereka benar di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya katakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itulah kasih karunia Allah. Injil itulah karya Allah. Injil itulah Allah yang menciptakan keselamatan bagi manusia. Di dalam Injil itu ada kekuatan yang menyelamatkan baik orang Yahudi, baik orang Yunani, semua orang. Jika percaya kepada Kristus bahwa Dia adalah Allah yang mati dan bangkit untuk menebus segala dosa-dosa kita, Injil itulah yang akan memerdekakan kita. Injil itulah yang akan menyelamatkan kita, dan Injil itulah yang akan menyatakan kita menjadi orang benar. Tidak hanya itu, saudara, jika kita percaya kepada Injil, maka saudara, iman kita ini akan menjadi iman yang terus bertumbuh, dari iman kepada iman, dari iman awal sampai kepada iman akhir. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kalau kita mau beroleh hidup, kalau kita tidak mau mengalami penyakit-penyakit oleh karena kesalahan, kita mengalami kelaparan karena kesalahan kita mengalami yang namanya hukuman atas tuduhan-tuduhan masa lalu kita, saudara. Mari kita bebas, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Niscaya Tuhan katakan bahwa ketika orang bertobat dari kefasikannya, kedurhakaannya, orang tersebut akan beroleh hidup, saudara. Berarti hidup itu lawan dari kematian. Jika Israel dihukum oleh kelaparan, jika Israel dihukum oleh pedang, jika Israel dihukum oleh penyakit sampar dan juga binatang-binatang buas, maka kebalikan daripada itu, kita akan dipelihara Tuhan dan kita tidak akan pernah kelaparan. Tuhan tidak akan pernah menutup lumbung-lumbung kita, bahkan penghasilan kita. Tuhan juga tidak akan pernah sesekali membiarkan kita mengalami penyakit yang akhirnya mematikan hidup kita. Tuhan juga akan melindungi kita supaya kita tampil menjadi pemenang-pemenang dalam setiap persoalan, dan kita tidak akan pernah tertuduh dan kita bebas. Saudara yang diberkati Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, tempatkanlah Allah, Yesus Kristus di hatimu, Yesus Kristus di pikiranmu, Yesus Kristus dalam segala totalitas hidup kita. Saya yakin dan percaya
kita akan tampil menjadi seorang pemenang. Bukankah katakan Yesus adalah air hidup, sumber hidup. Dia jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Dan dia datang untuk memberikan kepada kita segala sesuatu yang ada padanya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari setiap saat, setiap detik, setiap waktu, dalam titik tertentu kita menginsapi, kita menyadari bahwa kita pernah berbuat salah. Kita pernah menempatkan dalam diri kita, hati dan pikiran kita yang bukan Allah. Oleh karena itu pelihara hatimu supaya engkau senantiasa menempatkan Allah, menempatkan Yesus di dalam pusat hidupmu. Terima kasih saudara. Biarlah hidup kita semakin hari semakin berkenan di matanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai. Haleluya.